Assalamualaikum pagi anak-anak. Kali ini Bu Isti akan menjelaskan pelajaran tematik tema 6 subtema 2 pembelajaran ke-1. Kemarin anak-anak sudah sedikit membaca pada halaman 69 tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya apa sih api itu, panas, perpindahan, suhu logam mendidih dan pancaran. Sekarang Bu Isti akan menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Sekarang coba dibuka halaman 72 nggih. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci? Jawabannya yaitu panas api dari kompor berpindah ke panci, lalu panas dari panci berpindah ke air. Air menjadi panas dan sayuran ataupun air menjadi matang dan mendidih. Nah, begitulah proses mengapa api pada kompor dapat memanaskan atau mematangkan masakan di dalam panci. Sifat panas yaitu dapat berpindah mulai dari suhu yang tinggi dan suhu ke rendah. Cara perpindahan panas itu ada 3, yaitu yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat atau logam. Sedangkan konveksi perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dan yang ketiga yaitu radiasi, perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Bu, contohnya seperti apa sih konduksi itu? Konduksi contohnya seperti saat kalian memasak air. Nah, bendanya yang berupa panci awalnya kan dingin. Jika kalian panaskan di atas kompor lama-kelamaan, maka panci itu akan menjadi panas. Nah, itulah adanya perpindahan panas tanpa ada perantaranya. Sedangkan konveksi yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya seperti saat kita memasak air, di situ terdapat perantara yang berupa apa? Berupa air, di mana air yang pertama itu dingin lalu dipanaskan ke dalam panci. Mula-mula yang panas adalah bagian bawah, yang atas masih dingin. Nah, lama-kelamaan nanti perantara yang panas itu akan naik ke atas dan yang atas yang dingin tadi turun ke bawah, jadi sehingga semuanya air dalam panci itu akan panas. Nah, berarti zatnya pun ikut panas gitu loh. Nah, lalu contohnya yang radiasi seperti apa, Bu? Nah, kalau radiasi kan perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Pernahkah kalian keluar rumah di saat jam 12 siang ataupun jam 1 siang? Kira-kira apa yang kalian rasakan? Pasti panas kan? Nah, itulah contoh dari perpindahan panas matahari ke bumi yang kita rasakan. Nah, perpindahan panas itu melalui radiasi. Jadi pancarannya tidak membutuhkan zat perantara apapun. Paham ya? Kalau kurang paham, Bu Isti beri contoh lagi. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada panci air berisi air yang sedang dimasak. Di sini pada gagangnya awalnya yang tadi Bu Isti jelaskan, awalnya panci ini gagangnya dingin.
Tetapi karena dipanaskan di atas api, lama-lama gagang dari panci ini terasa panas. Nah, perpindahan panas inilah yang dimaksudkan dengan konduksi. Sedangkan perpindahan panas secara konveksi yaitu air yang berada dalam panci, zatnya berupa air, di mana air ini yang bawah itu panas terlebih dahulu, sedangkan yang atas masih dingin. Lama-kelamaan nanti air yang di atas akan berputar ke bawah, dan yang bawah yang panas akan naik ke atas, sehingga air di dalam panci semuanya panas mau atau mendidih. Inilah perpindahan panas menggunakan perantara zat. Nah, zatnya ikut berpindah. Ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Nah, sedangkan secara radiasi, coba dilihat di situ. Jika kalian berada di samping kompor, apa yang kalian rasakan? Hangat ataupun panas. Nah, perpindahan rasa panas ataupun hangat yang kalian rasakan itu namanya perpindahan radiasi. Jadi zatnya tidak ikut, perantaranya tidak ada, tapi kalian masih bisa merasakan panasnya suhu kompor yang memanaskan air dalam panci. Sekian penjelasan dari Bu Isti. Yuk sekarang coba kalian lihat di halaman 74. Di situ pun diterangkan mengenai perpindahan kalor secara konduksi, di mana contohnya yaitu ada anak laki-laki yang sedang memindahkan buku. Nah, di halaman 74 itu ada gambar anak laki-laki yang memindahkan buku. Nah, perpindahan buku inilah yang dicontohkan sebagai contoh perpindahan panas secara konduksi. Bukunya yaitu berupa panasnya berpindah dari anak yang sebelah kiri menuju anak yang sebelah kanan. Jadi anak yang sebelah kiri tidak perlu jalan atau berpindah ke anak sebelah kanan, cuman dia menyalurkan lewat temannya buku tadi, sehingga bukunya yang berpindah dari anak yang sebelah kiri ke anak nomor 2, anak nomor 3, lalu sampailah ke anak nomor 4. Jadi panasnya berupa buku yang berpindah ke anak yang sebelah kanan tanpa harus berpindah. Itulah contoh perpindahan panas secara konduksi. Sudah paham ya? Sekarang coba kalian kerjakan halaman 75 pada nomor 3 ya. Halaman 75 nomor 3. Dan silahkan kalian melakukan percobaan di rumah tentang perpindahan panas secara konduksi di halaman 76. Setelah kalian nanti melakukan percobaan seperti pada buku kalian di halaman 76, tuliskanlah hasil pengamatan kalian pada halaman 76 dan halaman 77 yang nomor 1 sampai nomor 3. Sekian dari Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.